Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, ya. Bertepatan dengan mata kuliah jaringan komputer 1. Jadi minggu yang lalu kita sudah masuk dengan secara live, ya. Kita kuliah daring eh, dengan memanfaatkan Google Meet, ya. Minggu yang lalu itu belum saya upload videonya, tetapi saya upload videonya nanti, ya. eh Oke, baik semuanya. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita membahas masalah apa namanya, masalah TCP IP, ya, Transmission Control Protocol, ataupun garis miring Internet Protocol. Nah, lapisan yang pertama yaitu adalah data link dan fisik, ya. Karena kita pengen apa sih di dalam lapisan itu, mungkin yang pertama kita harus lihat mungkin data fisiknya gitu, ya. Misalnya tadi data apa namanya, data link ataupun physical layer. Jadi itu satu lapis sebenarnya. Yang mau saya jelaskan sama Anda hari ini mungkin adalah komponen fisik jaringan internet, ya. Jadi komponen fisik itu sangat penting kita ketahui, ya. Artinya ya, misalnya kita ingin melakukan identifikasi terhadap alat-alat apa namanya, media-media fisik tersebut gitu, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan fisik itu terlihat, dia bisa terjamah, ya. Lawannya eh, fisik itu adalah abstrak adapun logik, ya. Nah, mungkin peralatan jaringan yang kita maksud ini adalah banyak sih, ada kabel gitu, ya. Salah satunya adalah mungkin antena, ya. Oh, Ethernet card, ya. Di banyak, ya. Misalnya saya buat di sini LAN card, misalnya ini LAN card. LAN card ini seperti ini. Jadi LAN card ini letaknya itu adalah di bagian kalau kita lihat arsitektur ataupun protokol TCP/IP, dia itu di bagian data link, ya. Apa namanya, lapisan fisik, ya. Kalau kita lihat di sini TCP/IP seperti ini, kita lihat, ya. Ini dia, yaitu di bagian data link itu physical, di bagian network, ya, ataupun di data link physical. Nah, ini di bagian apa namanya, network internet, ya. Jadi sebenarnya data link dan physical itu dijadikan satu sehingga dikatakan dia Ethernet, ya. Itu minggu yang lalu pun sudah dijelasin, ya. Nah, jadi saya pengen hari ini Anda tahu, ya, fisik-fisiknya itu Anda harus tahu gitu, ya. Harus mengenal gitu. Yang pertama mungkin yang paling sering kita lihat itu yang ini, ya. Ini adalah kalau kita inilah LAN card, ya, kartu jaringannya. Nah, jadi masing-masing punya apa namanya, punya interface ataupun antarmuka seperti ini. Dia lubangnya seperti ini, ada LAN Ethernetnya. Kalau kita lihat itu adalah menggunakan, ya, register jack, ya, ataupun RJ45 seperti ini. Di sini ada apa namanya, di sini ada lubangnya gitu, ya, yang ini. Itu dia. Kalau kita lihat fisik di laptop kita mungkin ada, ya. Kalau yang terbaru sekarang kadang tidak ada dibuat, tetapi nanti itu bisa dikonversi. Kalau misalnya Anda membeli laptop yang baru, ya, dia tidak memiliki lagi misalnya kayak Asus, ya, yang harga 8 juta, 12 juta. Karena mungkin, ya, memakan tempat, jadi diperkecil, dibuat teknologi USB, nanti dilakukan konversi. Nah, ini juga adapter LAN card, ini menggunakan WiFi. Ini adalah antena WiFi-nya, ya. Ada langsung antenanya digunakan nanti sebagai wireless. Oke, baik. Nah, ini yang saya maksud tadi, USB LAN card
ya ini menggunakan USB versi 2.0 to RJ45. Jadi ini konverternya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya LAN card laptop kita itu, maka kita menggunakan ini. Jadi dikonversi dia nanti. Biasanya sih ada sini softwarenya juga. Ketika kita langsung menghubungkan ke laptop, dia akan ada auto run-nya ataupun auto software nanti berjalan otomatis nanti. Jadi macam-macam gitu ya. Oke ya, mungkin Anda sudah mengerti fisik ini. Tetapi yang mau saya jelaskan lagi adalah masuknya kabel itu ke bagian sini. Mungkin kita nggak membahas ya kalau masalah elektroniknya ini. Yang kita bahas nanti adalah bagian kabelnya ini ya. Jadi kabelnya ini kan kalau kita lihat dari susunannya itu, isi kabelnya itu ada sekitar 8 pin gitu ya. Kita lihat di sini ya. Kabel UTP. Nah, jadi ada kabel UTP, ada juga STP. Jadi ini adalah contoh fisik yang kita lihat, misalnya bisa kita jamah ya. UTP itu adalah unsealed ya, twisted pair. Tidak dilapisi, bukan seperti STP ya. STP itu adalah sealed twisted pair. Artinya lebih tebal gitulah ya. Jadi kalau UTP itu ya nggak pernah tebal-tebal apa ya. Tapi kalau ini dia nggak ada sealnya di sini gitu ya, pelapisnya. Seal itu kan pelapis gitu. Tapi kalau misalnya STP seperti ini, ada lapisnya lagi seperti ini gitu maksudnya STP ya. Nah jadi kabel UTP biasanya digunakan untuk mana? Untuk bagian internal ya, misalnya di dalam ruangan ya. Ini dia. Kemudian kalau kita lihat misalnya ada Cat 5 ya, ada Cat 6, sekarang ada Cat 7. Jadi itu semua ya memiliki kategori itu, maksudnya Cat tadi ya, Cat 1 Cat 5 gitu ya. Itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya kita lihat teori pemasangannya, mungkin kita nanti ada praktek ya. Ada praktek nanti untuk melakukan ini ya. Untuk melakukan praktek ini yaitu menyediakan RJ45 gitu ya, ataupun kabelnya gitu. Mungkin kalau kabel di sini ada ya yang potong-potongan. Nanti diusahakan diambil yang Cat 5 di sini. Tapi nanti Anda sediain lah misalnya RJ45-nya itu mungkin harganya enggak mahal kali gitu ya. Tidak mahal kali. Oke. Mungkin ini juga ada yang sudah di crimping ya. Jadi untuk memasang ini ya, sebenarnya memasang ini menggunakan nih tang crimping. Jadi tang crimping ya, ada kabel tester, ada kabel UTP, ada konektor. Mungkin cuma ini aja alatnya, cuma ini aja medianya. Jika kalau kita bisa membuat kabeling ataupun pengkabelan di dalam suatu jaringan komputer. Ya, jadi kalau kita lihat di sini mungkin gambar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pegang fisiknya bagaimana gitu ya. Dulu ya itu kalau kita lihat ada namanya cross, ada namanya strike ya. Mungkin yang TKJ sudah belajar juga itu bagaimana memasang yang sifatnya cross, sifatnya strike. Tetapi ini dulu dipermasalahkan gitu ya. Kalau misalnya cross itu misalnya adalah laptop ke laptop gitu. Kalau misalnya strike itu dia harus dihubungkan dari satu laptop kemudian ke hub dulu ya kan, kemudian baru nanti ke laptop lagi. Jadi perantaranya itu adalah menggunakan hub ataupun switch. Nah, sekarang ya mau cross ataupun strike itu tidak dipermasalahkan lagi. Karena kenapa? Ya protokol TCP/IP itu udah semakin pintar gitu. Jadi dia langsung bisa memilih jalur dia sendiri ya. Jadi nggak dipermasalahkan gitu. Nah, kalau mungkin Anda lihat saja misalnya kabel nih ya kan. Kabel ini kan inilah misalnya, lihat nih. Saya jelaskan sini. Ini saya zoom dulu ya. Mungkin kalau Anda lihat ini putih jingga ya kan. Ini pin yang pertama ya kan. Putih jingga pin yang pertama, kemudian ada jingga,
ada putih hijau, ada putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, hijau, putih coklat. Inilah maksudnya isi daripada kabel nih yang 8 pin ini. Jadi ada nanti 8 pin ya. Oke, baik. Kalau misalnya dilihat dari fungsinya ya, fungsinya itu sih berbeda-beda ya. Sebenarnya yang dipasang di sini yang memiliki fungsi itu ya, seandainya pun kalau misalnya hanya 4 kabel dipasang bisa gitu. Tetapi ya nggak se perfect mungkin gitu ya. Jadi misalnya Anda membeli kabel yang sudah jadi, kadangkala ada kabelnya itu dia terpasang ada 3, ada 4 gitu ya. Ada 4 kabel dia terpasang di dalamnya. Iya kan? Terpasang di kabel di dalamnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita pantau dari sini ya, mungkin kalau kita lihat di bagian putih jingga ya, 1 ya kan, 2 3 5 ya kan. 1 2 3 5 itu sebenarnya itu adalah transmit dan receive ya. Artinya untuk kabel untuk melakukan transfer dan melakukan receive ataupun istilahnya penerima menerima gitu. Kemudian powernya itu yang mana? Powernya itu adalah 4 ya kan? 4. Kemudian yang mana ya? 4 kemudian 5 7 8 ya. 4 kemudian 5 7 8. Mungkin kalau misalnya itu adalah misalnya powernya, power itu maksudnya listrik ya, tegangan gitu. Jadi kalau misalnya data itu ya ini pin 1, kemudian pin 2, kemudian pin 3 sama dengan pin 6. Nah, itu maksud saya tadi. Pin 1 ya. Ini pin 1, pin 2, kemudian pin 3, pin 3 baru pin 6 ya. Pin 1, pin 2, pin 3 sama dengan pin 6. Kemudian nanti untuk powernya itu adalah 4 5 7 8. Nah, begini. Kalau misalnya Anda pasang pun misalnya pin 1 misalnya Anda pasangkan pin 1 dengan pin 2, kemudian dengan pin 3 ya kan. Berarti kan ada TX, ada TX, ada RX, ya kan? Kemudian nanti Anda pasang satu misalnya powernya. Powernya misalnya yang mana? Powernya adalah misalnya pin yang 5, ya kan? Pin yang 5 Anda pasang. Jadi nanti pin yang 5 itu ya hanya satu power aja gitu. Nah, maksudnya tegangannya hanya satu. Bisa nggak bisa nggak connect gitu lah ya. Tetap bisa ya. Tetap bisa terhubung. Tetap bisa nanti kita lakukan tester tetap nyala gitu. Tetapi nanti ada kekosongan gitu aja. Jadi power itu memberikan ya, misalnya gini, ada misalnya access point gitu ya. Anda tahu kan access point? Access point. Access point itu seperti ini. Access point ini misalnya sini. Ini ada di sini di kampus ini. Jadi access point ini kalau kita lihat misalnya kok bisa nyala lampunya ini, berarti kan ada listrik gitu ya. Ternyata ya mengalirnya arus listrik itu melalui kabel, kemudian melalui kabel UTP maksudnya ya. Dari UTP itu kabel dari sebenarnya ada adaptornya sih. Adaptornya itu katakanlah misalnya jaraknya dengan 100 meter ataupun 200 meter gitu ya. Kemudian di adaptor itu ada dua LAN card ya. Ada yang pertama PoE, ada yang namanya LAN ya. Jadi PoE itu adalah Power over Ethernet. Jadi PoE itulah ya kan, Ethernet PoE itulah dia sebagai output untuk mengalirkan arus listrik ya. Ketika itu memang semua powernya itu berfungsi ya. Artinya kalau kita lihat misalnya susunan kabel tadi itu sangat berfungsi. Nah, ini dia. Jadi 1 2 3 kemudian 4 ya.
1 2 3 1 2 3 6 maksudnya. 1 2 3 6 itu adalah 1 2 3 6 itu adalah data. Nah, itulah dia kalimatnya ya. Itulah dia data. Jadi kalau yang satu itu misalnya yang strike lah ya. Yang satu itu adalah TX ya. TX dia. TX positif. Ada TX positifnya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah TX juga, tapi yang negatif. Artinya dari pin 1 ya kan, TX-nya yang dari pin 1 ini yaitu pin 1 ini dikatakan transfer ya, kabel untuk melakukan transfer data. 1, kemudian 2 juga transfer, kemudian yang ketiga ini nanti adalah receive ya, receive, menerima ya. Jadi dia nanti menerima. Kemudian nanti yang ke-6 ini langsung lompat ke 6. Jadi 1 2 3 6 ya. 6 itu nanti receive juga, yaitu menerima. Nah, itu dia. Jadi ya. Jadi di pin 6 itu pun nanti ya TX nanti yang negatif gitu. Nanti yang di sini pun dua ini saya ulangi lagi. Yang pin pertama itu adalah TX positif ya. TX positif. Yang kedua TX negatif. Kemudian yang ketiga yaitu RX. RX itu adalah receive ya, receive ya, menerima ya. TX yang ketiga itu adalah menerima. Kemudian nanti yang keenam itu adalah menerima, tetapi dia yang negatif, ya kan? Jadi positif, negatif, itu adalah transmit ya, transmit ataupun transfer. Kemudian RX positif yaitu 3 ya, kemudian yang negatifnya itu adalah 6. Nah, begitu dia. Nah, kalau misalnya yang yang power ya, yang power itu adalah yang ini. Untuk tegangan itu adalah 4 ya. 4 5 7 8. Nah, itu dia untuk powernya. Nah, kalau misalkan hanya data aja bagaimana? Boleh ya. Misalnya Anda pasang misalnya pin 1, kemudian pin 2, pin 3. Kemudian nanti yang listriknya misalnya Anda pasang yang 5 misalnya. Bisa ya. Nanti bisa mengirim data karena kan yang dibutuhkan cuma data. Tetapi kalau misalnya kenapa dipasang semua? Itu sebenarnya nggak ada masalah, biar lengkap dan biar lebih kuat gitu ya. Kalau misalnya nanti putus satu bisa di backup dengan yang lainnya gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya langsung putus, misalnya bertepatan powernya yang putus, kok masih bisa terhubung gitu ya? Oh masih ya, karena kan fungsi untuk mengirim fungsi pinnya itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau Anda lihat memang di sini ya, jelas lah ya. Ini adalah ada juga yang namanya koaksial. Ini biasanya untuk kabel CCTV. Ada BNC juga, ini untuk DVR ya, yaitu digital video recording, yaitu untuk CCTV, perangkat CCTV. Nanti koaksialnya itu terpasang di sini. Jadi dia pun mengirim data ke dalam DVR yang disimpan nanti di hard disk ya, kabel UTP. Jadi nanti ini sering kita sering kita lihat ini di pasaran. Oke ya. Jadi kalau bagian ini namanya bagian data link ataupun layer physical ini, yaitu memang di dalam di dalam Ethernet. Kalau kita lihat data CP/IP-nya yang dirangkum jadi satu ya, jadi ada namanya physical. Kemudian apalagi masih banyak ya media-medianya. Misalnya media-media dalam jaringan itu misalnya switch hub ya. Hub ini pun termasuk nih. Jadi hub seperti ini ada D-Link, ini merek sebenarnya ya. Ada Belkin. Jadi hub ini juga di dalam fisik ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya sih berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya dia yang hub itu ya mungkin dia hanya
meneruskan saja, hanya meneruskan sinyal gitu. Dia nggak bisa diatur ya. Makanya HP itu kan ada namanya manage ya, ada namanya unmanage ya. Ada yang bisa diatur, ada yang tidak bisa diatur. Atau misalnya bisa dibuat untuk melakukan pilan ya kan. Artinya setiap port ini hanya di sini yang bisa dia connect. Kalau dipindahkan nanti ke port yang ini dia tidak bisa gitu. Jadi sebenarnya tergantung budget lah. Kalau misalnya kita membangun sebuah jaringan itu sifatnya itu bagaimana gitu. Kalau misalnya keperluannya memang dia untuk security keamanan gitu ya, atau misalnya bangunan yang besar jaringan yang besar gitu ya, maka kita pertimbangkan menggunakan alat apa gitu. Itu dia ya, inilah media-medianya, inilah hub. Mungkin kalau kita bisa lihat sini lagi switch kemana diarahkan, karena memang hampir-hampir sama ya. Switch saya buat seperti ini. Nggak bisa ya, berarti kalau saya buat switch hub pasti diarahkan ke sana. Ini dia. Ini dia, kemari lagi dia switch hub. 7 layer yang ke-7. Oke, ini juga ya. Banyak tipe-tipenya ya. Kemudian selain daripada ada kabel tadi, ada LAN card, ada hub, kemudian juga alat-alat jaringan itu ada namanya antena. Ya kan? Antena WiFi misalnya. Seperti ini. Ada namanya menggunakan antena booster ya. Kemudian juga misalnya PC kita ya kan. PC kan kita kadang nggak punya PC kita itu nggak punya kartu jaringan WiFi gitu. Jadi bisa kita beli WiFi-nya, kartu seperti ini, USB WiFi ya. Jadi bisa kita pasang di PC kita supaya dia itu mendapatkan sinyal WiFi seperti ini misalnya ya. Kalau misalkan Anda lihat di sini, bisa dilihat di sini WiFi ya, bisa terhubung gitu. Misalkan saya lihat sini, ini karena saya tidak hubungkan ya. Jadi ketika kita menggunakan untuk supaya dia PC kita bisa terhubung dengan internet ya, SSID ataupun nama WiFi, maka kita harus menambah perangkat jaringannya. Ini dia. Ini kalau misalnya untuk radio link ya, untuk menghubungkan satu titik ataupun satu area ke area yang lain dengan menggunakan udara. Jadi alat transfernya itu sebenarnya sinyal tuh kan, cuman kan bantuan udara ya. Kalau tak ada udara maka nanti sinyalnya itu nggak akan bisa terkirim gitu ya. Oke, kemudian ada juga namanya seperti ya, apalagi ya, ada WiFi ya, ada ini antenanya ya, ada namanya access point. Access point itu biasanya di rumahan, di kafe, ini tadi yang saya tunjukkan tadi, ini dia. Jadi kalau misalnya Anda lihat seperti ini gitu ya, ada antena ya, banyak sih, ini jualan semua nampaknya ini ya, ada D-Link gitu ya. Kalau misalkan Anda lihat seperti inilah dia, ada modem nih misalnya dari ISP masuk ke hotspot router ya kan. Jadi dari hotspot router ini masuk lagi ke access point. Sebenarnya pun sudah memberikan hotspot router di sini. Jadi misalkan hotspot router ini katakanlah misalnya MikroTik gitu ya. Kemudian nanti diteruskan ya, didirectkan lagi ke sini access point. Jadi access point itu sebenarnya dia itu memberikan jangkauan ya sinyal WiFi berlebih besar lagi, berlebih luas lagi, berbanyak lagi nanti aksesnya. Jadi nanti poin-poinnya ataupun ya pengguna-pengguna ya yang di sana bisa lebih banyak menggunakan sinyal hotspot yang ada dibuat di situ, misalnya di kafe, di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya hanya hotspot router ini ya mungkin hanya 20 user gitu ya, atau beberapa pengguna. Jadi kalau kita lihat di sini seperti inilah, ini misalnya topologinya gitu ya. Ya banyak-banyak sih, ini misalnya contohnya tadi modem. Ini kalau ini langsung nih. Jadi kalau misalnya kadang kan modem tuh ada modem, kemudian ada hotspot router, sudah ada include dia sebagai router juga sebagai hotspot ya. Dia biasanya kalau IndiHome biasanya udah sekalian modem, dia udah ada modemnya,
juga sekalian hotspot dan routernya udah include, jadi semua bisa di sini. Itu dia. Mereknya banyak ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini access point model DOM ya. Ini biasanya Ubiquiti ya. Ini memang agak mahal-mahal harganya nih kalau yang bulat-bulat nih ya. Tapi memang penggunanya banyak. Kadang bisa mencapai 300, 200 ya. Sinyalnya pun bagus ya. Mungkin Anda lihat kenapa ya antenanya 3 gini. Ini kan antenanya 2 ini. Ada juga yang satu. Pada mulanya sih satu antena gitu ya. Itu sebenarnya kalau misalnya banyak antenanya, misalnya Anda lah, misalnya kuping Anda adalah 2 gitu. Kalau misalnya kuping Anda, kenapa misalnya nggak satu kuping Anda gitu ya? Kenapa Allah ciptakan 2? Itu memberikan keseimbangan sebenarnya. Dan terarah dia gitu, dan lebih fokus. Kalau misalnya kita mendengarkan suara itu dari kanan, kuping kanan yang nangkap. Kalau misalnya dari kiri, kuping kiri yang nangkap. Jadi ya bandingkan aja kalau misalnya mata Anda satu. Memang nggak seimbang gitu. Makanya Allah buat ya, Tuhan itu memang adil tuh. Ciptakannya berpasang-pasangan, ada kiri, ada kanan. Ada wanita, ada laki-laki. Jadi juga seperti ini, semakin banyak mungkin antenanya, dia backupnya semakin, dia sinyal itu semakin menyebar ya. Pemberiannya semakin menyebar. Itu mungkin kalau di teknik ya wireless ya. Oke, baik. Ada wifi ya, ada modem ya, ada hotspot router ya, ada router juga termasuk perangkat jaringan fisik di dalam ya komponen fisik jaringan internet ya, komponen fisik jaringan internet. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya ini sangat terkenal ya, fiber optik. Fiber optik ini juga luar biasa perkembangannya. Fiber optik ini kalau Anda lihat mungkin ya semacam ini ya. Pernah nggak? Dulu saya pernah lihat nih di lapangan, di pinggir jalan ada yang putus kabelnya. Dia sangat kecil sekali. Kalau kita lihat diameternya itu sangat kecil ya, bahkan seukuran rambut kita kalau kita lihat. Tetapi itu adalah sebenarnya gelas ataupun kaca. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan juga ini videonya ya. Itu kemarin masalah video ya, pengiriman data. Jadi dengan perangkat ini dia itu melakukan pengiriman data yang sangat cepat ya. Sangat cepat pengiriman data tersebut. Sehingga apa? Sehingga data itu sampai ya, cepat sampai di tujuan. Oleh karena itu ya, media ini memang sangat mahal. Harganya saja melakukan untuk katakanlah untuk memasang jacknya, itu harganya itu ratusan juta gitu ya, yang dipakai oleh IndiHome ataupun Telkom tuh ya. Ketika orang itu menyambung ke, karena ini nggak bisa disambung sebenarnya ya, tetapi ada medianya gitu untuk memasang jacknya gitu ya, ada medianya. Dan disambung itu memang ada juga alat-alatnya gitu ya. Bagaimana menyambung gelas ya, gelas yang sudah apa, artinya nggak sembarang, nggak pakai crimping tool, ada alat khusus untuk melakukan maintenance di fiber optik nih. Jadi ini luar biasa ya, kecepatan cahaya dalam mengirim data. Kemudian apa lagi ya? Tadi sudah kita bahas ya, kabel UTP LAN-cut tadi, kabel UTP RJ45, RJ45 tadi belum ya? Ini namanya RJ45 ataupun register jack ya, itu sebutannya. Mungkin kalau Anda lihat tadi RJ45 ini seperti ini. Ini dia. Nanti inilah yang kita praktekkan, kita pasang nih ya kan, kabel-kabel nih kita masukkan ke dalam nih, pin 1, pin 2. Tapi nanti prakteknya ini mungkin kita aktif nanti kuliah lah ya, tahun 2021 kita mungkin tatap muka. Mungkin untuk pertemuan ke berikutnya kita lakukan praktek lah untuk satu pertemuan ya. Jadi Anda mengerti bagaimana melakukan ataupun memasang. Mungkin ya kegunaannya nanti adalah ketika Anda nanti mendapatkan proyek membangun jaringan komputer ya. Jadi walaupun Anda sudah pernah mungkin mengingat kembali ataupun mengajari kawan-kawannya yang belum tahu, mungkin mereka itu adalah backgroundnya dari SMA ya. Jadi kalau kita lihat di sini sangat simpel sebenarnya. Ada 8 pin gitu ya yang warna kuning tuh. Itu dia. Ini ya. Oke, mungkin apa lagi ya? Ada tadi RJ45, ada kabel UTP, ada kabel STP. Itu sebenarnya sinyal yang berbeda ya.
kemudian ada antena grid, kemudian ada lagi namanya apa namanya, radio link. Radio link itu untuk menghubungkan ini ubiquiti ya, kita lihat merek, untuk menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Ini misalnya ubiquiti ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, bagaimana menghubungkan, ya kan? Bagaimana menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya, ya kan? Bagaimana cara menghubungkan itu? Itu menggunakan radio link ya. Ataupun kalau misalnya kita lihat ya, alatnya sih beda-beda ya. Sangat beda-beda alatnya. Kadang ada yang namanya mikrotik ya. Ada juga yang namanya ubiquiti. Tergantung daripada permintaan dan ketahanan. Memang ya tergantung daripada duit juga sih. Kalau misalnya duit tidak cukup ataupun apa ya, kita lihat aja merek yang biasa-biasa saja kita gunakan gitu. Jadi untuk menghubungkan ini semua, kadang misalnya kayak BTS lah ya. Anda lihat misalnya BTS tuh ya kan. Telkom, apa namanya, Indosat, Telkomsel. Coba Anda lihat di towernya itu ada seperti gendang gitu ya. Itu kan microwave tuh. Artinya dia memberikan sinyal yang istilahnya lumayan besar gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam memahami perangkat-perangkat fisik jaringan internet ini sebenarnya masih sangat banyak lagi peralatan-peralatan yang harus kita ketahui. Jadi mungkin kalau alat-alat yang saya perlihatkan ini adalah alat-alat standar lah ya. Mungkin ini bisalah membangun sebuah jaringan komputer dalam cakupan yang menengah ya. Kalau misalnya kita buka lagi router gitu ya, router mikrotik, ini yang biasa sering digunakan oleh administrator jaringan. Jadi ini juga sangat berfungsi sekali untuk melakukan manajemen jaringan ya. Jadi kalau namanya router ini bisa difungsikan sebagai hub ya, bisa juga ya. Bisa juga untuk sebagai apa namanya, memberikan ataupun melakukan broadcast ya kan, melakukan bridge, kemudian manajemen bandwidth, kemudian melakukan yang namanya filtering ya kan. Dia melakukan filtering, misalnya data-data apa saja yang bisa lewat gitu ya. Kemudian hak aksesnya bisa dibuat di sini. Jadi router itu ya, kalau misalnya kita router pasti ya nggak asing lagi yang namanya Cisco. Jadi Cisco ini nggak ada, ini router ya, Linksys ya, router Cisco. Mungkin Anda pernah ini sudah lama ya router Cisco ini. Ini dia. Kemudian ya ini harganya sangat mahal-mahal ya. Makanya mereka banyak menggunakan yang lebih mikrotik lah, lebih ekonomis gitu. Nah, jadi router ini biasanya digunakan untuk melakukan manajemen jaringan. Jadi artinya apa? Ketika misalnya gini lah. Jadi dari Ethernet 1 ini masuk internet tuh. Kemudian yang Ethernet 2 ini misalnya masuk apa namanya? Masuk dari sini, masuk lagi hub gitu ya. Kemudian dari hub itu nanti masuk lagi misalnya ruangan ini atau misalnya wifi ini ya, ada hotspot ini. Jadi dibagi-bagi. Jadi setiap port ini ya, Ethernet ini ya berbeda-beda ya. Berbeda-beda dia ketika kita hubungkan ke sini, misalnya untuk gedung ini. Jadi itulah kesenggahan daripada router ini. Jadi router ini bisa melakukan manajemen jaringan sesuai yang kita inginkan, filtering ya, dan masih banyak lagi ya, melakukan apa namanya forward port ya, melakukan forwarding ataupun misalnya gini ya kan, kita memiliki apa namanya IP public ya kan. IP publicnya ini masih cuma satu gitu, padahal kita di server kita banyak sekali aplikasi yang mau kita jalankan. Misalnya apa namanya, website di server kita sangat banyak. Misalnya katakanlah websitenya itu ada 4 gitu, tetapi IP publicnya itu kan cuma satu. Jadi perlu Anda ketahui ada namanya IP public ya, IP public ya. Kemudian ada namanya IP dynamic ya, IP public statis, IP public dynamic ya. Jadi artinya kalau IP public statis dia IP-nya tetap. Kalau IP public dynamic dia nanti IP itu berubah-ubah ya kan.
Ketika kita mati misalnya modemnya, berubahlah IP-nya. Nah, itu dia. Sebenarnya IP ini pun sudah habis, IP versi 4. Nanti di pembahasan IP nanti kita bahas tuh. Masalah IP, pembagian IP, ya. Jadi IP ya ataupun internet protokol, alamat internet protokol itu misalnya kita memiliki satu alamat IP. Kemudian itulah yang bisa connect cuma satu itu. Nah, bagaimana kalau misalnya IP-nya bagaimana kalau misalnya di dalam server Anda itu banyak yang harus dijalankan secara online. Ya kan? Misalnya gini lah, saya buka ini. Ini saya buka di server Budi Dharma misalnya 149. Ini online, ini masih masih offline, ya kan? Kalau misalkan saya buka lagi yang ini 199, kemudian 32 bukan 104. 104. Ini Budi Dharma ini kan. Ini Amexticom. Kebetulan Amexticom itu miliknya Budi Dharma juga gitu ya. Kemudian ini masih namanya Stemexi ya. Ini servernya di sini gitu ya. Nah, ini sekarang dua kalau misalnya kita lihat ini dua website gitu. Kemudian bagaimana mengonlinekan ini? Ada juga yang ini lagi 199. Ini memang saya buat di sini juga 65 ya. 80 ini portnya 8081. Ini untuk penyimpanan data. Misalnya Anda ingin mendownload sebuah folder ataupun data-data penting ya, dibuat di sini. Ini pun juga website. Kalau Anda lihat kan website nih. Kemudian lagi ada yang namanya sini misalnya untuk perpustakaan. Ini kemarin saya buat seperti ini 8282. Ini dia. Nah, ini juga bisa diakses secara online ya. Ini bayangkan kalau misalnya Anda menggunakan hanya cuma satu alamat IP public gitu. Ini kan masih biasa ya. Ini kan masih lokal, ya bisa diakses saja kalau lokal. Tapi ini kemarin udah saya online kan menjadi seperti ini. Sister unip bd.ic.id. Nah, ini dia. Ketika Anda lihat seperti ini, maka ini sudah online namanya. Itu dia. Nah, ini ya, bagaimana melakukan ini supaya ini nanti bisa di online kan? Misalnya yang inilah, saya buka ini online-nya, ini yang online-nya. Cloud unip bd.ic.id. Ini sudah online nih. Sudah SSL. Jadi kalau SSL itu portnya itu 843. Nah, ini juga saya letakkan di server ini my.id. Kalau misalnya ini Anda lihat juga, ini juga di sini. Nah, kalau Anda lihat ini misalnya servernya pun masih di sini juga. Nah, ketika Anda misalnya Anda tidak memiliki ini alat yang ini, Anda tidak memiliki alat yang ini, router ini, katakanlah pokoknya router berotik, maka ya Anda akan bingung bagaimana cara mengonlinekan ini. Jadi di sini melakukan forward ya, melakukan penerusan port. Jadi portnya yang dimainkan macam inilah. Ini kan ada port nih. Jadi sebenarnya portnya yang dimainkan. IP-nya tetap. Coba Anda perhatikan di sini perpustakaan tadi ini. IP-nya tetap, tetapi Anda lihat portnya. Di portnya itu yang berbeda. Nah, di mana manajemennya ini? Ini seru nih. Kalau jaringan komputer kan seru. Ternyata ini semua di manajemen di dalam router. Jadi di router ini adalah salah satu untuk melakukan forward alamat IP. Jadi si router ini bisa melakukan hal ini. Jadi inilah salah satunya bisa kita membuat jaringan itu online gitu ya. Misalnya yang kita inginkan itu jadi online gitu. Jadi sebenarnya fungsi daripada router itu sangat banyak ya. Dan itu adalah salah satu media jaringan ya. Media jaringan yang terletak di bagian arsitektur jaringan, tepatnya itu adalah di TCP/IP. Jadi ada di bagian mana? Di bagian data link
dan bagian physical layer. Maka dia dikatakan namanya network network layer ya. Kalau kita lihat di sini tadi TCP/IP, nanti dia bagian network layer. Nah, ini seperti ini dia. Jadi dia langsung digabung menjadi dua, data link, physical. Jadi yang kita bahas hari ini adalah physical layer, tepatnya adalah fisik-fisik jaringan internet. Jadi fisik-fisiknya harus kita ketahui. Sebenarnya ini masih dasar saja sih, ya. Kalau misalnya Anda lihat misalnya apa saja sih bagian-bagian fisiknya. Jadi sebenarnya bagian-bagian fisiknya itu sangat banyak, mulai dari ya mungkin perangkat-perangkat kerasnya itu ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah komponen fisik jaringan internet ini, ya setidaknya kita mengetahui apa-apa saja. Ada hub ya, ada router, ada switch ya, sama sebenarnya itu hub dengan switch ya. Kemudian ada repeater, ada bridge ya, ada kabel RJ45 ya, ada kabel UTP, STP, kemudian ada RJ45. Kemudian peralatannya apa saja? Peralatannya banyak ya. Ada yang namanya ya crimping tool, ada namanya ya katakanlah untuk melakukan pemotongan, ada tang dan macam-macam ya. Kemudian juga ya sebenarnya masih banyak ya. Kemudian untuk WiFi ya, WiFi ada juga yang namanya access point ya, ada namanya radio link. Kemudian juga ada yang namanya apa namanya? Kalau misalnya ya itu tadi radio link tadi ya. Radio link tadi juga bisa kita melakukan akses ya. Misalnya kita ingin membeli radio link ya kan, berapa ukurannya? Misalnya kita pengen apa namanya? Pengen mengukur dari satu titik ke titik yang lainnya. Itu juga menggunakan radio link ya kan. Misalnya dari kampus 1 ke kampus 2. Jadi sebenarnya misalnya kita lihat sini tadi nggak saya jelasin radio link, misalnya radio link UBNT misalnya. Ini sebenarnya banyak sekali nih fungsinya ini ya. Memang harganya mahal ya. Di sini misalnya Airmax configure. Misalnya untuk satu gedung ke gedung, ini dia, lihat nih. Ada di sini dari gedung ke gedung nih ya, menggunakan Airmax. Ini banyak nih. Pengertian macam jenis jaringan kabel. Ini. Jadi ini menggunakan radio, misalnya ini yang Anda lihat misalnya di BTS ataupun di antena-antena di tower ya, seperti yang ini Anda lihat misalnya. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan pengukuran gitu ya, bisa dilakukan ya katakanlah dari Google Map gitu ya, bisa diukur kebutuhannya apa sih yang untuk ini. Makanya sebenarnya kalau misalnya radio link itu ada mereka yang menyediakan ya websitenya gitu ya, untuk melakukan biar lebih mudah melakukan pengukuran. Misalnya salah satunya itu adalah di mana ya, di UBNT Airlink ya, Airlink UBNT sesuai mereknya .com. Biasanya sih di sini ada di sini melakukan pengukuran, jadi bisa kita melakukan pengukuran di elo aja. Misalnya dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya saya contohkan di sini adalah simulasi, ini kan simulasi nih. Misalnya kampus 1. Save dulu. Login dulu ya. Kita login dia. Oke, kita login aja. Oke, kalau tak ada passwordnya, register. Sini create akun dulu kalau nggak ada akunnya. Saidi misalnya Saidi, kemudian Ramadan, kemudian Saidi sudah ada rupanya. Kayaknya saya masukkannya Saidi Ramadan gmail.com. Passwordnya coba dulu. Nggak masuk. Oke, saya buat nih misalnya Saidi RAM, kemudian Saidi RAM titik Linux gmail.com, kemudian
Tak mau dah. Oke. Oke. Mungkin Anda bisa praktekkan. Pokoknya ini adalah kalau misalnya kita membeli alat tuh, ya kan? Jadi kita nanti register. Saya lupa pula password saya. Bisa kita melakukan ya tracking dari sini, pelacakan misalnya dari tempat satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebenarnya Google Map pun juga bisa seperti itu, ya. Tetapi ini kalau misalnya ini nanti ditunjukkan, dia akan memberikan oh ini medianya, ini alatnya, ini merek airlinknya ataupun ubiquity-nya ini yang paling cocok katanya. Misalnya untuk menghubungkan 30 kilo, jadi bisa dia. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya, peralatan-peralatan ya jaringan internet ya untuk komponen fisik jaringan internet untuk jaringan komputer ya. Jadi sebenarnya peralatan-peralatan ini sebenarnya banyak sekali ya. Ini sebenarnya masih dasar. Kalau misalnya kita lihat lagi di Google atau kita langsung lihat misalnya di lapangan sangat banyak. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kalau seperti ini mungkin nggak bisa bertanya ya. Nantilah kalau kita sudah masuk nanti aktif kuliah, mudah-mudahan nanti kita sudah aktif. Nanti kita tumpahkan pertanyaan kita, nanti kita diskusi, kemudian nanti selanjutnya adalah praktek untuk membuat kabel, yaitu melakukan sharing ya, melakukan ya banyak lah. Kalau sudah kita buat kabel, untuk apa kabel itu dibuat gitu, untuk apa kita crimping gitu. Mungkin salah satu untuk prakteknya seperti itu ya, untuk praktek fisiknya gitulah ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.